Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika, semester 5 di kelas C. Baiklah teman-teman, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif. Penilaian autentik itu adalah penilaian yang dilakukan secara bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Pada kegiatan pembelajaran matematika, penilaian secara autentik dapat memberikan informasi yang banyak dari pencapaian hasil belajar siswa secara terperinci. Nah, penilaian autentik ini adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Nah, makna autentik di sini adalah kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Karakter penilaian autentik ini tidak hanya berorientasi pada karakteristik yang dimunculkan siswa, tetapi mencakup karakteristik metode pembelajaran, kurikulum yang sedang digunakan, fasilitas, dan administrasi sekolah. Nah, para siswa di sini tidak hanya mengerjakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru, akan tetapi dapat pula menunjukkan perilaku tertentu yang diinginkan sesuai rumusan tujuan pembelajaran. Akan tetapi juga mampu mengerjakan sesuatu yang terkait dengan aplikasi pada konteks kehidupan nyata. Penilaian autentik ini tidak hanya terkait dengan produk atau hasil suatu proses kegiatan pembelajaran, tetapi mencakup pada semua proses kegiatan belajar mengajar. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama ada teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Di mana teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan kognitif adalah ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual akal. Sehingga bisa disimpulkan, ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu ada teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sikap atau afektif. Ranah afektif ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap atau attitude sebagai manifestasi dari minat atau interest, motivasi atau motivation, kecemasan atau worry, kegelisahan atau excited, apresiasi perasaan atau emotional appreciation dan penyesuaian diri atau self adjustment. Dan yang ketiga itu ada teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Adalah perkembangan ranah psikomotorik ini dimulai dari gerakan sederhana sampai pada gerakan yang kompleks, yaitu gerakan refleks, gerakan sadar, gerakan keterampilan, dan gerakan komunikasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan, dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada instrumen tes tulis, yang berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar sampai salahnya, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua ada instrumen tes lisan, yang berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada instrumen penugasan, berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Baiklah, selanjutnya di sini ada taksonomi Bloom, ranah
kognitif. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, dan kesimpulan. Nah, sebagai contohnya itu ada mengemukakan arti, menamakan, membuat daftar, menentukan lokasi, mendeskripsikan suatu, menceritakan apa yang terjadi, dan menguraikan apa yang akan terjadi. Yang kedua itu ada pemahaman. Pemahaman di sini adalah pengertian terhadap hubungan antara faktor, antar konsep, dan antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Sebagai contohnya itu, mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan kata-kata sendiri, membedakan atau membandingkan, terus menginterpretasikan data, mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri, menjelaskan gagasan pokok, dan yang terakhir itu menceritakan kembali dengan kata-kata. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi. Maksud aplikasi di sini adalah menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya itu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, di dalam kegiatan belajar itu ada menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, dan merancang strategi. Selanjutnya yang keempat ada analisis. Di sini analisis itu menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaiannya, atau gagasan dan menunjukkan hubungan antara bagian tersebut. Sebagai contohnya, mengidentifikasikan faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, membuat grafik, dan mengkaji ulang. Selanjutnya yang kelima ada sintesis. Maksudnya di sini adalah menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau konsep dan meramu atau merangkai berbagai gagasan menjadi sesuatu yang baru. Sebagai contohnya, membuat desain, mengarang komposisi lagu, menemukan solusi masalah, memprediksi, merancang model mobil-mobilan atau pesawat sederhana, dan menciptakan produk baru. Selanjutnya yang terakhir, ada evaluasi, di mana evaluasi ini mempertimbangkan dan menilai benar atau salahnya, baik atau buruknya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya. Sebagai contohnya, mempertahankan pendapat, beradu argumentasi, memilih solusi yang lebih baik, menyusun kriteria penilaian, menyarankan perubahan, menulis laporan, membahas suatu kasus, dan menyarankan strategi baru. Nah, di sini, menurut Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 mengklasifikasikan dimensi proses berpikir. Kita lihat di sini ada yang namanya HOTS atau HOTS. Di sini ada mengkreasikan, mengevaluasi, dan menganalisis. Di mana mengkreasikan ini adalah mengkreasikan ide atau gagasan sendiri. Kata kerjanya itu seperti mengkonstruksi, desain, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Sedangkan mengevaluasi itu maksudnya mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya ada evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Dan yang selanjutnya ada menganalisis. Maksudnya di sini adalah mengspesifikasikan aspek-aspek atau elemen-elemen. Kata kerjanya ada membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dan menggunakan informasi. Nah, di selanjutnya ini ada pengelompokan level kognitif. Yang pertama itu level 1 itu ada pengetahuan dan pemahaman atau yang disebut LOTS, singkatan dari Lower Order Thinking Skills. Di mana LOTS ini level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui dalam kurung C1 dan memahami dalam kurung C2. Ciri-ciri soal pada level 1 ini adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Seperti contoh berikut. Contohnya seperti remember. Dari soal tipe ini, misalnya ada soal Rubik's Cube. Merupakan contoh dari bangun ruang berupa apa? Nah, jawabannya di sini adalah kubus. Soal tersebut hanya meminta siswa untuk mengandalkan ingatannya. Selanjutnya, yang kedua ada level 2 ada aplikasi atau mods.
Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan. Itu berada di C3. Ciri-ciri soal pada level 2 ini adalah mengukur kemampuan, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lainnya. Atau yang B, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada situasi lainnya. Seperti contohnya APLI. Dari soal tipe ini, misalnya sejumlah sisi sejajar yang dimiliki oleh Rubik's Cube adalah, nah, kita mengingat bahwa Rubik's Cube berbentuk serupa dengan kubus, dan kita memahami bahwa setiap kubus itu memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan. Dengan demikian, kita bisa mengaplikasikan bahwa Rubik's Cube memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan. Selanjutnya yang ketiga atau yang level terakhir, level 3 itu ada penalaran atau HOT. Level penalaran ini merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata dan tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya yang mengenai penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.